Kalau misalkan kalian coba riset produk digital di ST dengan memasukkan kata kunci template Instagram, maka akan muncul produk dengan penjualan mencapai ribuan dengan harga yang cukup fantastis. Saking banyaknya produk digital tentang Instagram, ada satu produk digital yang paling banyak muncul di halaman pertama. Nama produknya adalah Faceless Reels. Nah, di video kali ini saya pengen bahas produk yang satu ini, mulai dari manfaat sampai cara pembuatannya. Buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Kita langsung aja ke inti videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, di video kali ini saya pengen ngomongin tentang produk digital. Tentunya ini bertemakan tentang Instagram ya. Jadi, di mana produk digital ini itu bisa digunakan untuk kreator, untuk influencer, ataupun untuk yang pengen mencoba mendapatkan penghasilan dari konten melalui Instagram. Nah, salah satu produk digitalnya yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, kita lihat dulu di ST sebelum kita bahas ke poin pentingnya teman-teman ya. Jadi ini untuk produk digital yang sudah kalian lihat. Nah, ini tentang masalah Faceless ya. Ada yang harganya 84.000, ada juga yang harganya 193.000. Masing-masing terjualnya beda-beda. Ada yang 200 produk dijual, ada yang sampai 3.000, ada juga yang sampai melebihi 4.000 picisan teman-temannya. Itu beda-beda. Nah, kita akan ambil sebagai contoh produk digitalnya yang ini ya. Nah, di sini saya sudah buka produknya. Ini kayaknya produknya bestseller ya. Kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya, untuk beberapa produknya itu kurang lebih seperti ini. Tuh, kalian ke gambar gak yang dimaksud dengan produk Faceless? Buat yang belum ke gambar, santai dulu. Saya akan coba jelaskan nanti. Di sini saya ingin perlihatkan dulu untuk produk digitalnya. Jadi untuk gambarannya itu seperti ini. Tuh ya teman-teman. Dan ini untuk produknya kalau misalkan kita udah beli tuh ya seperti ini. Jadi ini mungkin kalian yang paham itu bisa ke gambar, oke? Nah, di sini saya pengen jelaskan dulu sedikit tentang produk digital yang satu ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari produknya, ini jelas untuk konten video. Mungkin buat teman-teman yang mau jadi konten kreator di Instagram, itu untuk bikin kontennya beda-beda ya. Ada yang pakai muka, ada yang nggak pakai muka. Untuk yang nggak pakai muka, itu banyak sih untuk konsepnya. Ada yang konsep videonya 1 detik, 2 detik, sampai 10 detik. Yang pakai muka biasanya durasinya itu 1 menit. Nah, produk Faceless ini adalah produk yang dimana memudahkan bagi kreator yang istilahnya itu nggak mau bikin konten ataupun nggak mau nyari ide. Jadi kalau misalkan kita pengen jadi konten kreator di Instagram, itu kan harus bikin dulu konten teman-teman ya, agar nantinya akun kita itu bisa dikenal. Kira-kira ini akun bikin kontennya konten apa? Tentang bisnis, tentang masalah misteri ataupun yang lainnya. Nah, untuk bisa memikirkan ide itu kan lumayan lama. Apalagi kalau misalkan kita nggak ada waktu untuk memikirkan ide. Nah, salah satu produk digital ini memudahkan para kreator yang nggak ada waktunya. Jadi sistemnya itu kita buat kontennya, kita jual ke orangnya. Nah, itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang gambaran lah teman-teman ya. Gambaran produk ini itu bisa dijual ke kreatornya. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu kira-kira kayak gimana sih kontennya. Ini yang asli ya teman-teman. Oke, sebetulnya saya sudah save ya di di Instagram untuk masalah kontennya. Jadi kita akan coba untuk lihat dulu. Saya akan coba untuk masuk dulu ke Instagram. Oke, di sini saya sudah simpan sebetulnya ya untuk untuk kontennya. Ini ya teman-teman kurang lebihnya nih ya. Sebentar, coba kita lihat dulu ya tuh. Oke, jadi ini itu adalah konten yang dimana nggak pakai muka. Simpelnya di sini kita cuma menambahkan teks, latar belakangnya itu bebas sih, mau biru, mau hitam, ataupun ada background pantai itu bisa. Tapi di awalnya itu kayak semacam ngasih motivasi, ngasih tips, ngasih informasi juga. Nah, biasanya konten-konten yang seperti ini itu yang to the point dan dibutuhkan untuk audiens di Instagram. Kita kan tahu teman-teman ya, audiens di beberapa platform itu beda-beda. Di TikTok kayak gimana, di YouTube kayak gimana, di Instagram kayak gimana. Nah, produk digital yang saya bahas ini itu seperti ini. Dan kalau misalkan kita lihat di sini dia itu mendapatkan like di angka 2000-an, dan kita lihat akunnya di sini dia mendapatkan 289.000 follower dengan konten yang seperti ini doang. Tuh ya, seperti ini. Coba kalian lihat ya untuk konten-kontennya dia bisa mencapai 80.000, 460.000, mungkin bisa aja nih yang nyampe di angka 1 jutaan mungkin teman-teman ya. Dan coba kalian perhatikan di sini untuk konsep kontennya itu ya backgroundnya gini doang teman-teman ya. Cuman yang dibedakan di sini adalah isi teksnya, yang dimana isi teksnya itu bisa menyampaikan sebuah tips, sebuah trik gitu kan, sedikit informasi. Nah, coba kalian lihat yang ini ya. Day 3, maintain fokus. Nah, ini kan kayak semacam buat orang yang mungkin lebih tepatnya ke yang
swipe reminder gitulah teman-teman ya, kayak untuk apa ya, kepribadian lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah di sini tuh ada poin-poinnya, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan untuk soundnya kayak gini. Dah, itu doang teman-teman ya. Itu yang pertama ya. Ini untuk apa namanya, akun Instagram yang pertama. Ada lagi nih akun yang keduanya. Akun yang keduanya itu seperti ini. Nih. Nama akunnya itu Rocksolid Mindset. Ini bagus nih ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi gambar, ini ada dua kemungkinan. Dia itu bisa bikin dari AI, satunya lagi dia itu bisa ya mungkin ngambil dari beberapa website kayak semacam Pixabay ataupun Pixel teman-teman ya. Jadi kontennya seperti ini. Dah kayak gini doang. Mungkin kalian bisa lah ngasih bukan ngasih ya, menerjemahkan ya tuh seperti ini. Oke, cuman kayak gini doang teman-teman ya. Dia dapat komentar 11, dapat share 93 gitu kan. Nah, tuh ini stabil ya untuk apa namanya, penontonnya di angka puluhan ribu dan dia mendapatkan 98 ribuan. Jadi di sini kalian udah bisa semacam kegambar lah ya produk yang satu ini, produk digital yang harganya 84.000 itu bisa terjual sampai 3.000 pieces. Ternyata produk ini emang lagi dibutuhkan di beberapa negara, salah satunya mungkin negara luar negeri ya. Mungkin banyak juga orang yang pengen bikin konten seperti ini, pengen dapetin cuan dari Instagram di monet teman-teman ya, dengan konsep yang sama. Dan sebetulnya untuk produk seperti ini itu bukan cuma di Instagram doang, ke TikTok juga bisa diupload. Cuman ya biasanya beda algoritma teman-teman ya. Ada yang dimana view-nya bisa tinggi ataupun enggak. Nah seperti itulah basa-basi kurang lebih dari produk digital yang satu ini ya yang saya bahas. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum paham tentang produk digital yang satu ini, belum nangkep apa yang saya sampaikan tadi, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Nah sekarang ke inti videonya, bagaimana cara membuat produknya. Oke, untuk membuat produk digital yang satu ini yang terjual sampai 3.000 pieces-an teman-teman ya, ya bisa dianggaplah selama dia itu ngejual produknya, entah itu 2 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan ya. Nah untuk cara buatnya itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Ini yang paling mudah dan gratis juga. Yang kedua, kita bisa menggunakan CapCut. Kalau menggunakan CapCut, ini jauh lebih ribet. Yang dimana kita harus menghasilkan dulu gambar dari AI. AI-nya bisa pakai Bing, bisa pakai Leonardo, bisa pakai Midjourney kalau misalkan teman-teman berlangganan. Setelah itu kita tinggal masukkan aja beberapa apa namanya, mentahannya ke CapCut, terus kita tinggal masukkan kata-katanya. Nah itu mungkin agak sedikit ribet ya. Kita akan ambil jalan yang paling mudah. Kita menggunakan Canva. Oke, berarti di sini silakan teman-teman masuk dulu ke aplikasi Canva. Saya langsung aja masuk teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung aja masuk dan kita langsung cari kata Reels seperti ini. Oke, dan nanti akan muncul teman-teman tuh. Kita cari dulu ya seperti ini. Oke, nah seperti ini ya untuk apa namanya, kontennya tuh teman-teman ya, ada banyak. Kalau yang ini ya, itu tulisannya faceless reel, lebih ke estetik ya. Kalau nggak salah tadi kita lihat dari judulnya, ya kurang lebihnya ke estetik. Jadi konsepnya itu kayak gini teman-teman tuh ya. Oke, jadi semacam teks kayak gini, terus di sini ada juga ada semacam map kayak gini. Nah kita bisa buat menjadi yang beda gitu kan. Sebagai contoh kita akan mengambil sebuah produk digital faceless reels yang dimana isinya itu quotes ya, baik itu quotesnya dari tokoh-tokoh terkenal ataupun dari beberapa sumber teman-teman ya, seperti contohnya hadis dan yang lainnya itu bisa sebetulnya. Nah di sini kita buat dulu, kita buat bisa langsung di sini. Kalau misalkan kalian ada yang suka template-nya, misalkan yang ini ya, nah ini bagus nih ya, ataupun yang ini teman-teman ya, ini bagus nih ya, ini bagus, kita klik teman-teman ya. Nah terus di sini kita tinggal sesuaikan template, oke? Sesuaikan template-nya. Dan ini apa namanya, untuk resolusinya seperti ini 180p ke 1920-an. Oke, di sini yang harus kita lakukan yang pertama, kita bisa ubah dulu background belakangnya. Nah, kalian cari dulu backgroundnya itu mau dari mana? Mau dari Pexel? Bisa. Dari Canva juga bisa. Misalkan kita ambil dari Canva ya. Dari Canva kita akan ambil, misalkan di sini kita ambil sebuah video. Videonya itu tentang apa ya, teman-teman? Langit lah ya. Kita ambil contoh seperti ini. Kita akan ambil sebuah langit, kita akan ambil videonya yang ini ya. Nah, misalkan kita akan masukkan, nah yang ini ya, yang time lapse, kita drag ke sini. Oke, seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini kita tinggal masukkan kata-katanya ya. Misalkan di sini kita akan ambil contoh. Ini kita coba untuk durasinya di angka
10 detik kayaknya cukup ya. Ini bisa kalian atur ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin produknya, yang pertama bisa durasi panjang, satunya lagi bisa durasi pendek, dan pendek. Hingga akhirnya itu mungkin bisa mencapai 5 detik. Tapi ini sesuai kebutuhan kalian. Kita akan ambil contoh 10 detik aja ya. Nah, di sini kan udah ada teksnya teman-teman ya. Di sini kita tinggal tulis aja apa motivasi kamu selama tahun ini. Ini contoh ya, ingat ini contoh teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalian isi. Misalkan itu mau diisi sendiri juga bisa, ataupun nanti disuruh orang-orang yang mungkin lebih kreatif itu juga bisa. Maksudnya gini, ketika orang itu beli, dia itu nggak langsung nerima jadi gitu kan. Jadi dia itu bisa ngisi sendiri, itu lebih bagus. Sehingga nantinya nggak akan dianggap sebagai reupload ya, teman-teman kayak gitu, oke? Nah, jadi di sini kita bisa hapus, ini juga bisa hapus ya, seperti ini teman-teman tuh ya. Ini kita hapus si teksnya. Nah, nantinya itu dia disuruh untuk memasukkan kata-katanya. Jadi nanti kita sampaikannya di bagian sini ya. Misalkan mau di bagian sini juga bisa, ataupun kalian mau masukkannya di bagian deskripsi juga bisa. Itu bebas ya, terserah kalian aja. Yang penting jangan sampai keseluruhannya itu semua sama teman-teman ya. Dirubah semuanya, dimodifikasi semuanya. Kayak gitu ya. Paham kan? Oke, lanjut teman-teman ya. Ini kita udah buat ya, satu kita bisa duplikasi sebetulnya. Nah, kita duplikasi satu halaman. Yang kedua, kita bisa ubah lagi backgroundnya. Misalkan kita akan ambil background yang ini ya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, yang keduanya ini kalian kreasikan ya, kreasikan. Misalkan kreasikannya itu kita bisa lihat dari contoh yang udah terjual. Misalkan kayak gini teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama ini kita hapus. Oke, nah ini juga kita hapus. Yang ini kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Nih, ini juga hapus. Yang tanda centangnya, yang ini kita hapus semua. Nah, di bagian tengahnya ini kita simpan. Misalkan seperti ini ya. Oke. Die in my life. Die in my life. Itu bisa ya, kayak gitu. Ataupun kayak gini. Satu kata dari pelajaran yang aku ambil selama aku healing ya, healing. Nah, seperti ini. Terus kita bisa tambah teks di sini. Teks deskripsi. Cek caption, bukan deskripsi ya, cek caption kayak gini teman-teman, itu bisa ya. Ataupun di sini kita bisa tambahkan lagi nih. Ini kan baru 3 konten ya. Kita tambah lagi jadi 3 nih ya. Ini yang terakhir misalkan. Kita duplikasi. Nah, di bagian ini kita bisa ubah nih ya. Misalkan emang ada cara agar kita terhindar dari stres. Kayak gini. Ini bisa ya teman-teman. Cek caption kayak gitu. Sekarang di Instagram itu banyak ya, yang dimana kontennya itu lebih, mungkin durasinya cuma 3 ataupun 5 detik. Setelah itu penjelasan lengkapnya di deskripsi ataupun di caption kita teman-teman ya. Nah, itu bisa. Nah, jadi kurang lebihnya untuk produk Faceless ini, kalau misalkan kita buat menggunakan Canva, itu seperti ini teman-teman tuh ya, seperti ini. Dan ini kalian bisa buat mau berapa banyak, mau 20, 30, 40, 50 bisa. Nah, ini bisa disesuaikan. Terus pertanyaannya, dari mana kita bisa dapatkan teks seperti ini? Itu gampang. Kalian bisa buka ChatGPT, kalian juga bisa buka Gemini, terus nanti kalian tinggal tulis saja promptnya, berikan saya quotes kurang lebihnya 50 untuk konten Reels ataupun untuk konten Faceless Reels. Itu kan bisa teman-teman ya. Nanti dibuatkan berapa kata, berapa paragraf. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi secara garis kesimpulannya, produk digital yang saya bahas ini mungkin sangat cocok buat orang-orang yang pengen, dimana dia itu jadi seorang kreator di Instagram, cuman gak ada waktu untuk nyari ide ataupun untuk ngeditnya, untuk bikin kontennya. Nah, kita sebagai yang dimana mungkin melihat solusi itu menjadi sebuah peluang, nah kita buatkan produknya terus kita tawarkan ke orang yang membutuhkan. Nah, untuk menawarkannya mungkin kalian gak harus fokus di ST doang. Banyak kok market luar yang bisa menjual produk tersebut. Seperti contohnya mungkin kalian bisa jual di link. Nah, ini yang lagi rame di tweet ya. Kalau misalkan kalian follow saya di tweet, itu lagi banyak yang bahas tentang masalah link. Di next video kita akan bahas gimana website tersebut bisa menghasilkan cuan dari produk digital. Tapi yang jelas itu doang mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan masih bingung, tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.